Sebelumnya saya mohon izin ya, mohon maaf saya berdiri di depan kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillah ala kulli ni'amillah. Wassalatan wassalaman ala Muhammad ibni Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ya, anak-anakku sekalian atau siswa-siswi kelas 10, gimana keadaan kalian hari ini? Sehat? 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 Ya, alhamdulillah. Sehat itu adalah bentuk nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu wajib perlu kita syukuri. Ya. Kalian di sini berkumpul, ada yang laki-laki, perempuan dari berbagai daerah, dari berbagai asal madrasah, SMP, MTS, yang dari pondok pesantren maupun yang tidak, semuanya berkumpul di aula ini. Ya. Oke ya, langsung saja. Materi hari ini adalah tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Oke. Langsung next. Oke ya, moderasi beragama. Pertama, yang harus kita ketahui adalah agama yang diakui di negara Republik Indonesia kita tercinta ini ada 6, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari ke-6 agama ini semuanya punya alirannya masing-masing atau punya keyakinannya masing-masing. Kalau di Islam itu ada sebutannya madhabnya masing-masing. Di agama Islam itu ada madhab 4 yang diakui di Indonesia. Begitu juga dengan agama-agama yang lain, itu juga punya madhab-madhabnya sendiri, sama seperti agama Islam. Jadi ada beberapa madhab. Nah ini ya, di Indonesia itu mayoritas adalah Islam atau Muslim. Bukan berarti terus yang mayoritas itu menguasai semena-mena terhadap yang minoritas gitu ya. Tidak seperti itu. Kayak ini mayoritas perempuan, terus semena-mena menindas yang laki-laki. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Jadi harus saling menghormati, saling menghargai. Nah, sebelum kita lanjut ke manfaatnya, pertama saya mau tanya, apa itu arti moderasi beragama? Apa arti moderasi dan apa arti beragama? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu coba acungkan tangan. Kemudian akan menjawab, nanti akan diberi apresiasi oleh kakak-kakak panitia. Siapa tahu dapat bintang plus-plus. Moderat itu artinya apa? Moderat itu artinya adalah sikap tengah-tengah, tidak condong ke atas, tidak condong ke bawah, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Namanya moderat. Ya. Kemudian beragama. Kalau sikap moderasi beragama berarti adalah sikap bagaimana kita beragama itu berada di tengah-tengah, tidak
Kalau Islam itu tidak Islam kiri, tidak Islam kanan, tidak Islam yang lain, ya. Tapi cukup moderasi beragama. Coba. Bisa. Oh ini mana ini? Moderasi. Nah ini. Arti moderasi. Kelihatan? Nah. Pertama sikap yang harus diambil adalah tawasud. Tawasud itu dari kata bahasa Arab yang dari kata bahasa Arab wasato. Wasato itu artinya tengah. Tawasud itu adalah sikap yang berada di tengah. Tuh. Itu tawasud. Kemudian tawazun. Artinya apa? Tawazun itu dari bahasa Arab waznun atau timbangan. Bersikap tawazun itu adalah bersikap adil, tidak berat sebelah, tidak berat kiri ataupun kanan. Jadi menyikapi segala sesuatu itu harus secara adil. Laki-laki sama perempuan adilnya kayak gimana? Ya dibagi. Adil itu tidak harus sama. Adil itu tidak harus sama. Misalkan, yang ini yang perempuan pakai dasi apa enggak? Pakai. Yang laki-laki pakai dasi apa enggak? Pakai. Adil apa enggak? Adil. Yang laki-laki pakai jilbab apa enggak? Yang perempuan pakai jilbab apa enggak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil. Nah, sikap tawazun itu maksudnya adalah keadilan disesuaikan dengan konteksnya, disesuaikan dengan bidangnya. Seperti itu. Bisa kok yang laki-laki disuruh pakai rok juga, pakai jilbab juga. Yuk, kisinan rek ya. Tuh, kemudian sikap iktidal. Apa itu sikap iktidal? Bersikap tegas, lurus menyikapi dalam hal keagamaan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan dicampur aduk. Ya, jangan dicampur aduk. Wah, hari ini hari raya Natal. Melok Natalan ngono. Sik dilongkas Idul Fitri, milu jangan seperti itu ya. Mari ngono nyepi, melu pisan, kabeh dicampur itu enggak boleh. Tegas itu maksudnya berpendirian terhadap agama yang diyakininya. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa. Kemudian tasamuh. Nah ini tasamuh atau toleransi. Misalkan ada teman sampean yang beda agama. Kalau sama-sama makhluknya Allah, sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama manusianya, selama orangnya tidak bermasalah, ya kita harus wajib menghargai, menghormati, jangan sampai ditindas, jangan sampai dianiaya, mentang-mentang merasa mayoritas gitu ya. Tuh, Indonesia mayoritas adalah orang Islam. Selain agama Islam adalah minoritas. Terus yang minoritas itu jangan dianiaya ya. Mau hari raya aja diganggu, nggak boleh. Jangan seperti itu ya. Di dalam Islam sendiri pun juga ada beda madhab. Oh ini boleh, ini nggak boleh. Solatnya madhab ngulon, solatnya madhab ngetan. Nah sekarang saya pengen coba ini pertanyaan simple, pertanyaan yang sangat simpel sekali. Nanti di akhir saya kasih pertanyaan yang bisa jawab, saya suruh nanti kakak kelas sampai untuk ngasih bintang yang banyak. Bintangnya minimal 2. Oke ya. Pertama, dalam hal melakukan ibadah sholat, pernahkah sampean melihat orang yang pada waktu takbiratul ihramnya itu macam-macam?
Pernah. Bagaimana sikap kalian? Kadang kan ada yang mau takbir, Allah diputer sih, kan? Diputer dulu. Kadang kan ada yang langsung Allahu Akbar seperti itu. Itu baru. Kadang kan ada yang diputer dulu, diputer. Nah, ada gak? Ada. Kalau sampean mungkin melihat dunia luar di luar Indonesia, ada yang takbirnya seperti ini, Allahu Akbar, tangannya ke bawah, nggak sendakep di depan. Bagaimana sikap kalian terhadap orang yang seperti itu? Nggak apa-apa? Atau merasa risih? Nggak apa-apa ya. Jawabannya adalah tidak apa-apa, selama orang itu tidak mengganggu kita, tidak memaksa kita, dan selama orang itu mempercayai agama yang diyakininya. Ya. Pesannya Nabi Muhammad dalam hadisnya adalah Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat sebagaimana aku sholat. Tuh. Pertanyaannya, Nabi sholat itu sama apa beda-beda? Sama. Tapi kenapa sampai sekarang mulai tabiin sampai masa sekarang, kenapa sholatnya dari takbirnya saja sudah beda? Jawabannya, karena pada saat Nabi Muhammad menjadi imam, makmumnya itu kan banyak. Mungkin yang dari sudut sana melihatnya, oh seperti ini. Yang di belakangnya pas melihatnya seperti ini. Sudut sana melihatnya seperti ini. Kemudian para sahabat disampaikan kepada para tabiin. Tabiin disampaikan kepada para tabiin dan seterusnya. Itulah sehingga yang menyebabkan ada beberapa perbedaan. Tapi itu tidak apa-apa. Oke. Berikutnya, nah ini batasan moderasi beragama. Jadi toleransi itu boleh, tapi jangan keterlaluan. Maksudnya apa ya toleransi? Temanmu misalkan ada yang beda agama, misalkan agamanya Katolik, sampan waya Jumatan ngajak koncone sampean sing Katolik Jumatan. Ternyata mau ikut Jumatan di masjid. Waktu giliran gantian yang sana waktunya Jumatan hari Minggu di gereja, sampean diajak ikut kajian Jumat hari Minggu di gereja. Itu yang tidak boleh. Jadi tolong menolonglah sewajarnya. Jangan berlebihan. Urusan agama tetap agama, jangan dicampur adukkan. Ya. Nah ini menghormati dan menghargai keyakinan, kepercayaan agama dan ritual ibadahnya. Kalau ada orang misalkan orang Kristen hari raya Natal, biasanya ada rame-rame, ada band, ada musik. Ya jangan merasa risih ya, selama tidak mengganggu kita ya dibiarkan saja. Membiarkan itu juga termasuk sikap toleransi. Membiarkan itu termasuk sikap toleransi. Kemudian sikap sinkritisme. Apa itu sinkritisme? Ada yang tahu? Sinkritisme. Sinkritisme itu adalah sikap mencampur adukkan berbagai ajaran agama menjadi satu. Ya itu mau dipek sak penake dhewe. Wah aku tak melok berbagai kabeh agama. Kok sapa kan belum ada yang tahu yang benar yang mana. Kok Islam duwe swarga, Islam punya surga, nanti Kristen punya surga, Katolik punya surga, Hindu punya surganya sendiri, Buddha punya surga, Konghucu punya surga. Aku tak milu kabeh, sapa ngerti salah siji ono sing bener. Dadi aku mesti mlebu swarga. Apakah seperti itu? Ya enggak seperti itu. Itulah pola berpikirnya Pak Abbas itu ya.
ya, bercanda ya. Jadi tetap beragama itu tetap pilih salah satu ya. Yang beragama Islam tetap pegang teguh kepada Islamnya, ya yang non muslim ya biarkan berpegang teguh kepada ajaran yang diyakininya. Yang penting jangan dicampur aduk. Kemudian rukun dan mampu bekerja sama dalam aspek sosial kemasyarakatan. Misalkan satu desa ada yang non muslim, ada yang muslim, ada yang mohon maaf ya, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang apalagi berbagai aliran agama jadi satu. Kalau waktunya bersih-bersih desa, waktunya gotong royong, ada tetangga yang dapat musibah walaupun beda agama, ya tetaplah ditolong, dibantu. Jangan kok oh itu jalan depan rumahnya orang non muslim, saya nggak mau lewat situ, saya mau muter balik. Itu namanya menyiksa diri itu ya, nggak boleh seperti itu ya. Fahimtum? Fahimna, alhamdulillah. Nah ini, kemudian ada sikap beragama, spiritual yang sempurna. Jadi semuanya itu harus yakin terhadap Tuhannya masing-masing. Tuhan itu ada berapa? Kalau menurut Islam Tuhan itu ada satu. Kalau menurut Konghucu ada berapa? Ada banyak. Ya, ada banyak. Tapi tetap diyakini dengan kepercayaan masing-masing. Sikap beragama yang sempurna. Udkhulu fis-silmi kafah. Jadi tetap sikap beragama yang sempurna, jangan dicampur. Waktunya sholat ya, sholat. Waktunya ngaji, waktunya sekolah ya, sekolah. Kemudian berakhlak mulia, tegur sapa, konstruktif dan inklusif. Apa itu konstruktif? Sikap konstruktif itu adalah ketika pemeluk agama, kita sebagai orang muslim harus bisa memajukan agama Islam itu sendiri. Paling tidak menjaga nama baik agama Islam, jangan malah merusaknya. Itu termasuk sikap konstruktif. Kemudian sikap inklusif. Sikap inklusif itu adalah mau berbaur dengan orang lain. Mau berbaur dengan orang lain, mau menerima pendapat orang lain, menghormati orang lain. Nah itu. Kemudian sebaliknya, hal yang membahayakan agama itu apa? Klaim kebenarannya, merasa paling benar. Saya paling benar, yang lain berarti salah. Tidak seperti itu. Misalkan kalau saya tanya seperti ini, 1 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan, nah ini pertanyaannya harus disempurnakan ya. 1 ditambah 1 menurut ilmu matematika maka jawabannya adalah 2. Tapi kalau menurut ilmu yang lain bisa jadi tidak 2. 1 ditambah 1 bisa berarti angka 1 ditambah angka 1 lagi menjadi angka 11. Nah, jadi yang jawab 1 tambah 1 2 itu juga benar menurut versi ilmu matematika. 1 ditambah 1 sama dengan 11 itu juga benar menurut versi ilmu yang lain. Paham ya? Jadi tidak boleh saling mengklaim kebenarannya. Aku loh yang paling benar, sholat itu loh kayak gini, yang lain berarti salah. Nah, enggak seperti itu. Sing salah itu sing gak, yang salah itu yang tidak sholat. Kemudian ketaatan buta pada pemimpin. Pernah
ngaji kitab Ta'limul Muta'alim enggak? Pernah. Masih ingat yang membahas tentang Sayyidina Ali? Ana abduman alamani harfan wahidan, terus insa'a. Ayo mbak-mbak, ada yang tahu? Kitab Ta'limul Muta'alim, ana abduman alamani harfan wahidan. Tidak tahu. Oke, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu dijelaskan, ana utawi ingsun, abdun itu apa? Hamba atau kawulo. Ana utawi ingsun iku abdun kawulo. Saya adalah hamba atau budaknya, alamani harfan wahidan, orang yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Jadi kalau sampean disuruh oleh bapak ibu guru kalian, nah biasanya generasi sampean itu Gen Z atau Gen Alpha? Gen Z, oke. Biasanya Gen Z itu yang saya tahu, kalau disuruh bapak ibu gurunya, itu jawabnya kayak gimana? Misalkan saya minta tolong gini, Mas tolong maju ke depan, hapuskan papan tulisnya. Nah jawabnya, kenapa kok saya Pak? Kan ada yang lain. Pak kok saya terus toh Pak? Tuh, kan seperti itu. Kalau itu dibalik, misalkan seperti ini, giliran gurunya yang ngomong, Mas kok saya terus toh yang ngajar? Kenapa setiap hari Kamis itu kok saya yang ngajar? Kenapa nggak cukup sekali aja setahun gitu? Kalau dibalik seperti itu kayak gimana? Nah, jadi dari makolahnya Sayyidina Ali yang tertera dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu menunjukkan kepatuhan seorang murid kepada guru dalam hal kebaikan. Nah, di sini disebutkan ada nomor 2, ketaatan buta atau taklid buta kepada pimpinan. Boleh apa tidak? Taklid buta kepada pimpinan boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Jadi pimpinan itu kalau mau menyuruh itu biasanya sebelumnya sudah dikasih penjelasan. Makanya kalau di pondok itu biasanya ada pengajian terlebih dahulu, ngaji dan lain-lain, sehingga kita bisa menilai, oh guru saya pinter, baik, guru saya alim, seperti itu. Kemudian ini ada destruktif sama eksklusif, itu kebalikannya konstruktif sama inklusif. Kalau destruktif itu bersifatnya merusak ya, misalkan sampean memeluk agama Islam tapi malah mencemarkan agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Itu enggak boleh seperti itu ya. Jadi harus kalau Islam ya minimal menjaga nama baik Islam itu, walaupun enggak bisa berkontribusi yang lebih banyak. Nah, ini contoh problematika yang ada, contohnya ini upaya, oke, sampai setengah 10, gimana sampai setengah 10? Iya, sampai setengah 10. Setengah 10, masih ada waktu kurang lebih 6 menit. Apa ada sesi tanya jawab? Oke, silakan mungkin kalau mau ada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau tanya seputar moderasi beragama. Sebentar, tadi ini dulu yang angkat tangan. Oke. Perkenalkan, nama saya Rianti Dwi Wening Nastiti dari Gugus Salman Al Farisi. Permisi Bapak, izin bertanya. Bagaimana cara menerapkan moderasi beragama di dalam kehidupan sehari-hari?
Terima kasih. Oh, oke ya. Mohon maaf panitia, ini pertanyaannya satu pertanyaan langsung dijawab atau sampai berapa pertanyaan? Oke, satu pertanyaan langsung dijawab. Pertanyaan dari saudari Rianti dari Gugus Salman Al-Farisi. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan sikap toleransi beragama atau moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya ada beberapa tahapan dalam menerapkan sikap toleransi beragama. Yang paling gampang adalah ada hadis Nabi yang mengatakan as-sukut salamah. As-sukut salamah. Diam itu selamat. Berarti yang pertama adalah sikap cuek. Sikap cuek. Mau ada orang beragama lain misalkan mau mengadakan apapun itu, selama tidak mengganggu kita, sikap yang paling mudah adalah dengan cara membiarkannya, mencuekinnya. Kita diam aja. Kita misalkan kita mau ke sekolah ya kok ngelewati acara misalkan di Bali, ngelewati acara ogoh-ogoh gitu ya. Ya sekedar lewat aja, lewatin, nggak usah komentar, nggak usah sweet, terus nggak usah cie-cie. Lah, itu termasuk sikap penerapan moderasi beragama sehari-hari, tidak mencampuri urusan orang lain, sehingga tidak menyinggung perasaan agama lain. Nah, itu paling mudah. Kemudian tahap setelahnya adalah kalau kita misalkan dimintai tolong oleh orang yang beragama lain, selama permintaan tolong itu tidak mengganggu agama dan keyakinan kita, maka sebaiknya kita membantunya, mau menolongnya. Itu juga termasuk sikap moderasi beragama. Jadi tidak kok cuma ono wong jatuh di pinggir jalan, sampean lewat, orangnya minta tolong, mbak tolong mbak, terus sampean berhenti, sampean tanya, mas sampean agamanya apa? Apakah seperti itu? Masa mau nolong orang kok tanya dulu, mas sampean agamanya apa? Itu bukan sikap toleransi atau moderasi beragama. Menolong orang jatuh itu kan tidak mengganggu keyakinan agama kita. Jadi itu juga termasuk sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Oke, ya, saya kira itu jawabannya. Mungkin ada yang lain, silakan. Tolong mbak-mbak panitia dipilihkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Ahmad Gudwan Aryansyah, bisa dipanggil Gudwan, dari Gugus Salahuddin Al-Aib. Izin bertanya Pak, Oke, silakan. apa yang harus kita lakukan ketika melihat aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran agama? Terima kasih. Terima kasih. Dari siapa tadi namanya? Gudwan. Gudvan. Oke. Nama Gen Z ya. Oke. Dari Salahuddin Al-Ayyubi ya. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita apabila kita menemui atau menjumpai tentang banyaknya aliran-aliran agama. Seperti itu ya. Ya. Bagaimana? Ya berarti kita harus ini mengambil contoh, misalkan agama Islam. Berarti ini nanti kita kaitkan dengan moderasi beragama. Ada yang tahu agama Islam itu sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad akan terpecah menjadi berapa golongan?
akan terpecah menjadi berapa golongan? Ada yang tahu? Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadisnya, agama Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Banyak apa tidak? Banyak. Oke. Jangan salah. Yang kita tahu itu NU Muhammadiyah itu, mohon maaf, itu bukan golongan. Terus apa itu, Pak? NU sama Muhammadiyah itu adalah organisasi. Jadi organisasi itu beda dengan golongan. Islam di Indonesia itu mayoritas beraliran Sunni ya. Ada Sunni, ada Syiah dan lain-lain sebagainya. Itu baru namanya golongan. Kalau kayak NU Muhammadiyah itu bukan golongan, tapi organisasi. Golongannya sebenarnya sama. Karena di Sunni itu sendiri mengakui madhab 4. NU mengakui madhab 4. Muhammadiyah mengakui madhab 4. Apa bedanya? Ya, bedanya adalah di beberapa pengambilan dasar hukum. Ya. Tapi kedua-duanya masih boleh. Karena kenapa? Masih dalam koridor 4 madhab ini. Paham nggak? Ya. Misalkan satu sisi NU ngambil Syafi'i, satu sisi Muhammadiyah ngambil Hanafi. Apakah salah satu ini ada yang salah? Jawabannya tidak, karena sama-sama punya madhabnya. Nah, jadi kalau sikapnya untuk menghadapi banyaknya aliran, kalau aliran itu tidak merusak aliran yang lain, tidak apa selama tidak menyalahi aturan agama Islam. Tapi kalau menyalahi aturan agama Islam dan itu dianggap mengancam persatuan Republik Indonesia, maka sikap kita bagaimana? Di Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi silahkan laporkan kepada pihak yang berwenang. Jangan main hakim sendiri. Dilaporkan, misalkan, lapor ke siapa? Ke Damkar, Pak, silahkan. Lapor ke siapa? Ke Pak Polisi, Pak, ya silahkan. Biar orang-orang yang berkompeten yang menanganinya, bukan kok kita. Misalkan ono wong sing salate rada aneh. Terus sampean sak kanca-kancane sampean, ayo digeruduk, dikeroyok. Jangan seperti itu. Itu bukan sikap yang mencerminkan toleransi dalam beragama. Tidak menghormati hukum yang berlaku di negara itu. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Sudah? Oke. Oke ya, karena menurut kakak panitia waktunya sudah habis. Akhirul kalam, apabila ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.